Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin ikhwatal iman, para pemirsa Aliman TV, Al Furqan TV, dan juga para pendengar radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kembali, yang telah mengizinkan kita untuk hadir kembali pada Mutiara Subuh kali ini, edisi hari Rabu 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 16 November 2022. Insya Allah seperti biasa kita akan melanjutkan kajian ilmiah kita dengan membahas 40 hadis seputar hukum fikih yang insya Allah akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita, atau beliau telah terhubung bersama-sama kita melalui studio Al-Furqan TV di kota Sidayu, Gresik. Dan insya Allah seperti biasa nantinya pada sesi yang berikutnya atau sesi interaktif, bagi Anda yang bergabung bersama kami dapat menghubungi kami di 0812-824-846, atau bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat dapat mengirimkan pertanyaan Anda di 0873-04-846. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita persilahkan kepada guru kita untuk menyampaikan materi. Kepada Ustadz, waktu dan tempat, pada tafadhol masykuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala dalam serial kajian kita setiap Rabu pagi. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan menyelesaikan pembahasan kitab Al-Arba'una fil Ahkam, 40 hadis seputar hukum Islam, karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahu al-ayyimu hatta tusta'mara, wala tunkahul bikru hatta tusta'dhana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idhanuha? Qala an taskuta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang janda tidak dinikahkan sampai dia dimintai pendapatnya, dan seorang gadis tidak dinikahkan sampai dia dimintai izinnya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya gadis? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, izinnya adalah dengan diam. Tanda setujunya adalah dengan diam. Karena wanita-wanita dahulu, ya, para gadisnya, mereka adalah para pemalu, sehingga cukup dengan diam. Mereka tidak bisa mengungkapkan, ya, kata persetujuan mereka, ya, karena sifat malu yang ada pada mereka. Hadis ini
kaum muslimin memberikan kepada kita faedah penting bahwa dalam pernikahan harus dibangun di atas keridhaan. Harus dibangun di atas keridhaan. Maka tidak boleh seorang wanita, baik dia gadis ataupun janda, dinikahkan tanpa keridhaan. Dipaksa menikah dengan si fulan padahal dia tidak ridho, maka ini tidak diperkenankan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan tidak boleh seorang wanita dinikahkan, baik dia janda ataupun gadis, sampai diminta pendapatnya, sampai diminta izinnya, karena pernikahan harus dibangun di atas keridhaan supaya terwujudkan cinta dan kasih sayang, supaya langgeng rumah tangganya. Ya, Rasulullah SAW tidak menginginkan jika rumah tangga yang dibangun atas dasar ketidaksukaan, keterpaksaan, karena itu rawan pecah, rawan ketidakharmonisan. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini bahwa seorang wanita tidak bisa menikah kecuali dengan wali. Makanya di situ la tungkah, tidak dinikahkan. Siapa yang menikahkan? Walinya. Dan ini ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dengan saksi yang adil. Ini menunjukkan kepada kita bahwa wali dalam pernikahan itu adalah sebuah syarat sahnya pernikahan. Syarat sahnya pernikahan. Sebagaimana ini madhab jumhur ulama, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan madhab Maliki. Semuanya menegaskan bahwa wanita tidak boleh menikah, tidak sah pernikahannya kecuali dengan saksi, sebagai penjagaan kepada kaum wanita, sebagai penjagaan bagi kaum wanita dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kelemahan mereka. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah sifat malunya para wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tanda persetujuan wanita gadis pada zaman tersebut adalah dengan diam, dengan diam. Jadi kalau dia diam itu tandanya setuju. Itu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, sebab pada zaman itu masih banyak para wanita-wanita yang menjunjung tinggi sifat malu. Walaupun bukan berarti kalau seandainya ada seorang wanita yang terus terang bilang setuju misalkan, bukan berarti kemudian tidak diterima atau tidak dianggap persetujuannya. Tidak demikian. Tetapi tetap dianggap persetujuannya. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bagaimana sifat para wanita di zamannya yang masih menjunjung tinggi sifat malu. Maka ini sebagai ibrah bagi kaum muslimin wal muslimat, khususnya bagi para wanita, agar mereka memiliki sifat malu. Karena sifat malu menghalangi mereka dari melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu termasuk sifat keimanan, cabang keimanan yang sangat ditekankan di dalam agama. Malu yang menghalangi seorang dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis yang ke-35, an Aisyah radhiyallahu anha qalat
dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minal wiladati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, persusuan itu membikin mahram sebagaimana nasab yang membikin mahram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang masalah persusuan. Bahwasanya persusuan itu membuat mahram sebagaimana halnya nasab membuat mahram. Jadi yang membuat mahram ya itu ada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah nasab. Ya, makanya kita tidak boleh menikah dengan ibu kita, tidak boleh menikah dengan putri kita, tidak boleh menikah dengan saudari kita, mbak kita atau adik kita atau bibi kita. Baik bibi dari pihak ayah ataupun bibi dari pihak ibu. Nggak boleh karena itu mahram. Ya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan bagi kalian ya ibu kalian, putri-putri kalian ya diharamkan untuk dinikahi. Yang kedua adalah as-sihr atau musaharah ya, pernikahan. Jadi pernikahan itu menyebabkan mahram juga. Makanya mertua itu mahram ya, ibu mertua. Misalkan saya menikahi istri saya, seorang wanita, berarti ya ibunya istri mertua itu berarti tidak adalah mahram bagi saya. Tidak boleh saya menikah dengan ibu mertua. Ya. Demikian juga yang ketiga adalah persusuan. Persusuan ini membuat mahram juga sama halnya seperti nasab. Ya, seandainya ada seorang yang disusui oleh seorang wanita ya dan terpenuhi syarat-syaratnya, maka wanita tersebut haram ya untuk menikah dengan anak yang dia susui tadi. Ya, demikian juga ya kalau dia punya misalkan anak perempuan juga tidak boleh untuk menikah karena itu adalah saudari persusuan. Ya. Namun persusuan ini, ya, persusuan yang membuat mahram ini disyaratkan beberapa persyaratan. Ya, syarat yang pertama adalah ya bahwa yang keluar tersebut adalah air susu. Ya, bukan darah, bukan nanah, bukan air. Ya, tetapi yang keluar adalah susu. Yang kedua, ya, disyaratkan ya pada persusuan yang membuat mahram adalah apabila ya 5 kali persusuan. Apabila 5 kali persusuan atau lebih. Adapun kurang daripada itu maka tidak. Sebagaimana dalam hadis Aisyah bahwasanya dahulu persusuan itu adalah 10 kali. Kemudian dihapus menjadi 5 kali persusuan. Dan ini pendapat yang kuat dalam masalah ini walaupun ada beberapa perselisihan. Yang ketiga, bahwa persusuan yang membuat mahram itu adalah apabila masih pada 2 tahun. Apabila usia atau umur masih tidak lebih dari 2 tahun. Ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya. Apabila 2 tahun. Apabila lebih daripada itu, maka ini tidak membuat mahram. Ya, apabila lebih dari umur 2 tahun. Taib. Selanjutnya, hadis yang ke-36. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hindun bintu Utbah
istri dari sahabat Abu Sufyan, pernah masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun sahih, la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya." Ya, sesungguhnya Abu Sufyan itu, yakni suaminya sendiri, seorang yang pelit, wahai Nabi. Tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup bagiku dan mencukupi anakku. Illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmi, kecuali ya apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Ya. Karena dia pelit tadi. Fahal alayya fi dzalika min junah? Apakah itu berdosa bagi saya, wahai Nabi? Yani bolehkah aku mengambil hartanya tanpa seizinnya? Karena dia tidak memberikan kepada saya nafkah yang cukup untuk saya dan untuk anak-anak saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki." Ya, ambillah dari hartanya bil ma'ruf, dengan yang baik. Maksudnya dengan yang baik adalah yang sesuai dengan urf, yang wajar. Apa yang cukup bagimu dan cukup bagi ya anak-anakmu. Taib, hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah bolehnya seorang wanita mengadu kepada seorang alim, yes, atau seorang ustadz yang terpercaya dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, dia bertanya, ya, asalkan ustadz tersebut terpercaya dan memiliki ilmu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Seperti halnya Hindun, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang problematika rumah tangga yang dia hadapi. Ya, dan Rasulullah terpercaya dan bisa memberikan solusi. Maka ini tidak mengapa. Ya. Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini bahwa ya seorang yang mengadu tentang suaminya atau tentang istrinya dalam rangka untuk bertanya dan meminta solusi dari problematika yang ada bukan termasuk bagian dari ghibah. Lihat tadi Hindun tentu menyebutkan kekurangan dari suaminya. Tapi ini tujuannya adalah untuk meminta solusi, meminta saran, nasihat, arahan. Maka ini bukan termasuk bagian dari ghibah. Ini bukan termasuk bagian dari ghibah. Taib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada ya, istrinya, kepada anak-anaknya dengan nafkah yang cukup. Dengan nafkah yang cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yakut." Cukuplah seorang itu dianggap berdosa manakala dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Jadi jangan sampai kita menelantarkan istri kita, anak-anak kita, karena itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa ya, patokan nafkah itu disesuaikan dengan urf. Ya. Cukup tidaknya itu dikembalikan kepada urf. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Khudhi min malih bil ma'ruf." Ya. Jadi urf itu dianggap sebagai patokan dalam masalah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi dengan batasan tertentu. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad dalam kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama,
wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'is syarifi lam yuhad. Urf itu dipakai dalam hukum-hukum syar'i yang tidak ditentukan ya batasannya, tidak ditentukan batasannya ya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada para suami untuk menafkahi istri tapi tidak membatasi nominalnya. Maka ini dikembalikan kepada urf. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bolehnya seorang istri untuk mengambil dari harta suami jika suami tidak memberikan nafkah yang cukup. Ya, padahal dia mampu. Maka boleh diambil secukupnya. Karena Nabi mengizinkan kepada Hindun untuk mengambil dari harta Abu Sufyan ya untuk kebutuhan dirinya dan kebutuhan anak-anaknya, dengan catatan mengambilnya sesuai urf tadi ya, sesuai urf. Misalkan masyarakat setempat, misalkan urfnya untuk kebutuhan belanja itu setiap hari misalkan 50 sampai 100 ribu misalkan, maka itu yang menjadi patokan, tidak boleh lebih ya, tidak boleh lebih karena patokannya adalah urf. Baik, selanjutnya hadis yang ke-37 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah SWT meridhai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah fath, yakni fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Walakin jihadun wa niyah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza stumfirtum fangfiru, dan apabila kalian diperintahkan untuk berangkat jihad, maka berangkatlah. Baik, hadis ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah memberikan kepada kita beberapa faedah. Ya. Yang pertama, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah setelah fatah. Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan, at-tark. Dan hijrah ada dua. Yang pertama ya, yang pertama adalah hijrah amal. Hijrah amal perbuatan. Ya, yaitu hijrah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, wal muhajiru man hajara man hawa. Orang yang hijrah adalah orang yang hijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hijrah dari musik, hijrah dari rokok, hijrah dari riba. Nah, yang kedua adalah hijrah tempat. Dan ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Hijrah tempat. Ya, hijrah tempat. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hijrah dari tempat itu seperti hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah saat itu, ya, yaitu hijrah dari tempat yang penuh dengan kesyirikan menuju tempat ya di mana keimanan, keislaman tersebar di sana. Nah, Nabi SAW di sini mengatakan la hijrata ba'dal fatah, tidak ada hijrah setelah fatah. Ya, maksudnya tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, yakni kota Mekah ya akan menjadi Islam setelah Fathu Mekah. Ya, setelah sebelumnya pusat kesyirikan, ya, lambang kesyirikan berada di sana, ya, setelah Fathu Mekah maka ya dia akan menjadi pusat Islam. Bukan berarti kemudian tidak ada hijrah lagi secara umum. Ada. Hijrah itu tidak putus sampai ya kiamat. La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'as syamsu min maghribiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terputus hijrah sampai terputus taubat.
dan tidak terputus taubat sampai terbit matahari dari arah barat. Ya, adapun yang dimaksud dengan hadis ini tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, yakni hijrah dari Mekah ke Madinah sudah nggak ada lagi, atau hijrah dari Mekah ke tempat yang lainnya sudah tidak ada lagi. Kenapa demikian? Ya, karena Mekah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan, kekufuran, ya. Dia tidak akan menjadi pusat kesyirikan lagi, ya, seperti sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah disyariatkannya jihad, ya, disyariatkannya jihad untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahiya fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah Subhanahu wa taala tinggi, maka dialah di fi sabilillah, ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dan memuji orang-orang yang melakukan jihad. Tetapi jihad itu, ma'asyiral muslimin, ibadah, dan ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Ya, syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan yang kedua adalah mutabah. Ikhlas, maka ini hendaknya meluruskan niat orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berjihad untuk kepentingan-kepentingan dunia. Yang kedua, hendaknya jihad sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak boleh ngawur, sembarangan, serampangan, sehingga pengennya untuk berjihad tetapi malah menimbulkan kerusakan. Ya, seperti banyak di antara orang-orang yang jahil menganggap perbuatan-perbuatan sebagai bentuk jihad, padahal ya itu perbuatan yang jahat. Ya, aksi-aksi pengeboman, bom bunuh diri, aksi-aksi terorisme, ya, mengatasnamakan jihad padahal jauh dari kata jihad. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga pentingnya meluruskan niat. Ya, meluruskan niat. Jihadun wa niyam. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka hendaknya bagi kita meluruskan niat. Amal kita dikit. Jangan sampai sudah dikit amalnya, terus niat kita rusak juga. Ya, dan ini perlu untuk selalu kita evaluasi, untuk selalu kita koreksi tentang niat-niat kita. Ya, karena acap kali setan menggelincirkan kita, ya, dengan merusak hati kita. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah jihad dalam beberapa momen bisa menjadi fardu ain. Ya, salah satunya adalah apabila ya pemimpin memerintahkan kepada kita untuk jihad, memanggil kita untuk jihad, maka kewajiban bagi kita orang-orang yang dipanggil untuk berangkat jihad. Wa idza stunfirtum fanfiru. Jika kalian dipanggil oleh imam, ya, diserukan untuk jihad, maka berangkatlah. Ya, sebagai bentuk pembelaan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada para pemimpin, ya, sebagai pembelaan kita kepada negara, ya. Nah, jadi ada beberapa momentum di mana jihad menjadi fardu ain. Hukum asalnya jihad itu fardu kifayah. Hukum asal jihad adalah fardu kifayah, tapi bisa menjadi fardu ain dalam beberapa keadaan. Ya, misalkan tadi, ya, fardu ain, ya, ketika dipanggil oleh imam untuk jihad, kemudian apabila bertemu dengan musuh dalam medan perang, ya, berkecamuk, nggak boleh mundur, bahkan termasuk dosa besar mundur itu. Ya, kemudian juga apabila tidak ada yang lain kecuali dia
yang ahli dalam masalah tersebut, ya, maka itu menjadi fardu ain, ya, menjadi fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, bahwa jihad itu harus di bawah komando pemimpin, tidak boleh sendiri-sendiri, ya. Makanya jihad itu ada fikihnya, ada aturannya, ada ilmunya. Tidak boleh sembarangan, serampangan. Ya, wa idza stumfirtum, apabila kalian dipanggil, siapa yang manggil? Pemimpin. Ya, harus dibawa bendera, harus dibawa kepemimpinan. Ya, sehingga membawa kemaslahatan bagi Islam, ya, dan kaum muslimin. Selanjutnya an Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi, bersyahadat tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah, dan bahwasanya saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa bi ihda salas, kecuali dengan satu dari yang tiga, ya, salah satu alasan dari tiga. An-nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa. Was-sayyibuz zani, dan ya, orang yang sudah menikah tapi berzina. Wal mariku minad din at-tariku lil jamaah, dan orang yang keluar dari agamanya dan meninggalkan jamaah. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang suatu masalah kaidah yang sangat penting, yaitu hukum asal masalah nyawa, darah adalah haram. Tidak boleh untuk ditumpahkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Jadi jangan main-main masalah nyawa, jangan main-main masalah pertumpahan darah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatli muslimin bighairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Jadi jadi kita tidak boleh, ya, bermain-main, meremehkan dosa pembunuhan, pertumpahan darah, karena ini dosa besar. Kata Imam Ahmad, saya tidak mengetahui dosa paling besar setelah syirik daripada dosa pembunuhan. Maka hukum asal nyawa, hukum asal darah adalah haram. Tidak boleh untuk ditumpahkan kecuali, ya, apabila ada dalil yang menunjukkan bolehnya dengan penerapan yang ketat. Yaitu diantaranya yang diperbolehkan adalah nyawa dengan nyawa. Ya, adalah nyawa dengan nyawa. Maksudnya qisas. Apabila ada orang yang membunuh dengan sengaja, hukumannya adalah dibunuh juga. Hukumannya dibunuh juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian, ya, para pemimpin, untuk menegakkan hukum qisas, ya, sebagai penjagaan terhadap nyawa ini, agar orang tidak meremehkan, ya, mempermainkan nyawa. Yang kedua, yang diperbolehkan juga dihalalkan darahnya adalah as-sayyibuz zani, ya, orang yang sudah menikah tapi berzina. Yaitu dalam Islam hukumnya dirajam, dan rajam itu hak benar adanya. Rasulullah pernah merajam, Abu Bakar, Umar pernah merajam. Yaitu orang yang berzina dan terbukti dia berzina padahal sudah menikah. Dia sudah punya apa yang Allah halalkan untuknya, tapi dia memilih tetap melakukan perbuatan kecil, dosa besar, yaitu dosa zina. Ya, maka boleh untuk dirajam, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Kemudian yang ketiga adalah al-mariku minad din, orang yang murtad.
ya, orang yang murtad karena dia telah mempermainkan agama, padahal agama bukan untuk dipermainkan. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Taib, intinya bahwa hukum asal masalah darah, nyawa itu adalah haram, kecuali apabila ada dalil yang membolehkannya, seperti 3 hal tadi: qisas, rajam, dan hukuman mati bagi orang yang murtad dari agama. Itu pun yang menerapkannya adalah ya pemimpin, tidak boleh individu masing-masing. Karena masalah hudud, ya penerapan hukum-hukum itu adalah wilayah dan wewenang para pemimpin, ya. Taib. Kemudian hadis berikutnya, an Jabir bin Abdullah al-Ansari anna rajulan min Aslam ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahaddasahu annahu qad zana fashahida ala nafsihi 4 syahadat fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima wa kana qad uhsina. Bahwasanya ada seorang laki-laki dari suku Aslam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menyampaikan bahwasanya dia telah berzina. Ya. Masya Allah, ya. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia melakukan dosa, ya, karena kebersihan hati mereka, menyesal dan minta untuk dibersihkan dari dosa-dosa tersebut. Salah satu caranya adalah dengan ditegakkannya hukuman kepadanya. Dia cerita bahwasanya dia telah berzina. Ya. Dia bersaksi 4 kali persaksian. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar dia dirajam karena dia telah menikah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah dirajam. Jadi zina hukumnya dosa, bahkan dosa besar. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fakhishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji, ya, perbuatan yang mungkar. Ya, dengan kesepakatan para ulama bahwa zina adalah haram. Hanya saja, ya, orang yang melakukan zina hukumannya tidak lepas dari 2. Pertama, apabila dia sudah menikah. Apabila sudah menikah dengan pernikahan yang sah, ya, maka hukumannya adalah dirajam. Dan ini yang dimaksud di dalam pembahasan ini. Yang kedua adalah apabila dia belum menikah. Belum menikah, masih jomblo. Maka hukumannya adalah dicambuk. Ya, 100 kali. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah 100 kali masing-masing. Itu kalau belum menikah. Ya, semua itu dalam rangka untuk menjaga, ya, masyarakat dari perbuatan-perbuatan keji dan menjaga sebagai bentuk cinta dan kasih sayang kepada umat ini. Jangan sampai mereka melakukan perbuatan yang keji dan kotor tersebut. Ya, menjaga nasab, menjaga kehormatan. Jadi intinya, ma'asyiral muslimin, dari hadis ini dapat kita ambil faedah bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang keji, dan yang kedua, hukuman bagi pezina, ya, jika dia sudah melakukan perzinaan, sudah melakukan pernikahan dengan pernikahan yang sah, maka ya dia dihukum dengan dirajam, ya, dirajam. Tapi siapa yang menerapkan rajam ini? Yang menerapkannya adalah pemimpin. Ya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan. Taib. Hadis yang terakhir, an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal la tuqta'u yadus sarik illa fi rub'i dinarin fasaidan. Kata Nabi SAW, tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali apabila pencuriannya
mencapai nilai 1/4 dinar ke atas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukuman had bagi orang yang mencuri. Mencuri termasuk dosa besar karena dia mengambil harta orang lain tanpa hak. Ya. Dan hukuman bagi para pencuri adalah dipotong telapak tangannya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah ya aydiyahuma, yaitu telapak tangan. Ya, mulai pergelangan tangan sini. Ini yang dipotong. Hanya saja dalam pemotongan ini pertama yang menegakkan hukum potong tangan adalah pemimpin, ya, bukan sembarangan orang, bukan individu orang, bukan asal main hakim saja. Yang kedua apabila mencapai nisab, ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Jadi tidak setiap yang orang mencuri langsung dipotong tangannya. Lihat dulu. Yang mencuri misalkan hanya sekedar mencuri permen, ya tidak. Ya, harus rubu' dinar, 1/4 dinar. Atau dalam riwayat yang lain 3 dirham. Ya, karena waktu itu sepadan antara 3 dirham dengan 1/4 dinar. Jadi ada nisabnya, ada batasannya. Oleh karenanya, sekali lagi yang menerapkan hukum ini adalah pemimpin. Karena harus diverifikasi terlebih dahulu. Apakah orang tersebut ya melakukan pencurian ya dengan ada alasan-alasan tertentu yang mendesak dia, ya mungkin karena kelaparan misalkan, ataukah terpaksa, ataukah mungkin yang melakukannya adalah anak kecil atau orang gila. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu. Tidak boleh sembarangan dalam menerapkan hukum hudud. Ya, ada aturan-aturannya dalam masalah ini dan itu diserahkan kepada para pemimpin. Ya, mereka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus hati-hati karena masalah nyawa sekali lagi bukan masalah sepele. Demikian juga masalah mencederai, melukai ya badan orang, potong tangan misalkan, walaupun nggak sampai membunuh, ya, tapi itu juga ya mencederai dan melukai salah satu organ penting ya yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karenanya hendaknya ya dia berhati-hati ya memastikan ya bahwa betul-betul sudah terpenuhi syaratnya. Ya, jangan sampai berbuat zalim. Dia nggak mencuri tapi dipotong tangannya, tidak terbukti misalkan. Nah, ini yang nggak boleh. Makanya harus diserahkan kepada para pemimpin, bukan kepada sembarangan orang. Saya kira itu. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kitab Al-Arba'una fil Ahkam karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Ya, semoga Allah SWT menjadikan apa yang telah kita pelajari bermanfaat, menambah ilmu, menambah iman, dan menambah amal soleh bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita telah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh guru kita. Alhamdulillah kita telah membaca hadis ke-34 hingga hadis yang ke-40. Kemudian kita beranjak pada sesi interaktif. Bagi Anda yang bergabung bersama kami dapat menghubungi kami di 0812-824-846, atau bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat dapat mengirimkan pertanyaan Anda di 0873 04 Baik, di sini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika dia merupakan tanda malu, lantas bagaimana jika ada wanita janda yang nikah berkali-kali? Apakah ini merupakan indikator tidak adanya rasa malu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Taib. Tadi sudah kita sampaikan bahwa
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idnuha simatuha, izinnya gadis, ya, wanita gadis di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tandanya adalah dengan diam. Ya, kita katakan karena ini gadis pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat yang malu, sehingga dia untuk mengungkapkan saya setuju itu aja malu begitu, hanya mungkin sekedar diam, senyum, itu sudah disebut sebagai tanda setuju. Ya, walaupun ini tidak bisa dikatakan sebagai paten. Ya, bisa jadi kalau sekarang misalkan ada yang diam misalkan, tapi ya ngurung diri di kamar, ya, atau dia banting piring misalkan, ya, diam tapi tidak setuju. Ya, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan kemudian diambil tekstual, ya, kemudian paten, tidak. Jadi ini yang harus kita pahami, ya. Makanya para ulama membantah paham dzahiriyah yang mengatakan bahwasanya harus diam, yaitu pendapat dzahiri Ibnu Hazm, ya, kalau dia ngomong itu malah tidak dianggap sebagai izin. Ini terlalu berlebihan, ya, pendapat yang jumud, ya. Bagaimana kalau misalkan ada yang berkali-kali nikah, apakah itu menunjukkan bahwasanya dia tidak punya malu? Ya tidak juga. Tidak bisa kita pastikan seperti itu juga. Ya, ya namanya orang pastinya tidak ingin untuk gagal dalam pernikahan. Ya, tapi selama dia sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, maka ya tidak boleh bagi kita untuk suudzon kepada dia. Ya, hanya hendaknya dia belajar dari pengalaman dia sebelumnya, karena seorang mukmin itu tidak jatuh lubang dua kali. La yuldahul mu'min fi juhrin marratain. Ya, hendaknya seorang mukmin tidak disengat, ya, dalam lubang yang sama. Ya, kalau dia pernah gagal misalkan menikah, kemudian gagal, kemudian dia menikah lagi, jadikan pengalaman yang pertama sebagai pelajaran, ya, pengalaman yang berharga. Tapi kalau seandainya misalkan ada yang gagal kemudian nikah lagi, gagal nikah lagi, apakah itu berarti bahwasanya dia tidak memiliki sifat malu? Tidak bisa kita pastikan demikian, ya, tidak kita pastikan demikian, karena bisa jadi di sana ada alasan-alasan yang kita tidak tahu, ya, dan itu alasan-alasan yang diterima tentang kenapa mereka harus bubar dalam rumah tangga. Islam tidak melarang secara mutlak perceraian, karena bisa jadi perceraian itu adalah sebuah solusi, ya, agar tidak zalim dan tidak dizalimi. Intinya kita tidak bisa memastikan orang yang gagal dalam pernikahan kemudian nikah lagi, ya, berarti dia tidak punya sifat malu, ya, tidak punya sifat malu. Tidak demikian, ya, karena apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu pada permasalahan izin, ya, permasalahan izin, dan izinnya para gadis di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan malu, ya, selama ya wanita tersebut yang ditanyakan, ya, dia sudah ridho, dia juga setuju, ya, tidak ada keterpaksaan pada dirinya ketika pernikahan, ya, maka tidak mengapa, insyaallah taala. Adapun ya dia beberapa kali gagal, ya, bukan berarti kemudian dia tidak punya sifat malu, ya, tidak bisa kita pastikan demikian, ya. Intinya hendaknya bagi kita untuk husnudzon, yang paling penting terpenuhi syarat-syarat dalam pernikahan. Salah satunya adalah keridhaan, ada wali, ya, saksi, ya, adanya mahar dalam pernikahan, itu dulu, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallahu khairan ya Ustaz atas penjabaran dari pertanyaan tadi. Kemudian kita beranjak pada pertanyaan yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika anak saya yang perempuan menolak banyak lelaki dikarenakan dia belum mau menikah? Padahal yang datang telah terpenuhi adab dan agamanya. Apakah diperbolehkan bagi saya untuk memaksanya menikah, Ustadz? Silahkan, Ustadz. Kalau memaksa tidak diperbolehkan, ya. Kalau memaksa tidak diperbolehkan, tetapi orang tua mengarahkan, memberikan nasihat, memberikan motivasi, ya, memberikan dukungan kepada anak selama calonnya adalah orang yang saleh, yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, baik ibadahnya. Nabi SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agamanya dan baik akhlaknya, maka segerakan untuk menikah, ya, nikahkan dia segera. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah fitnah dan kerusakan yang besar. Jadi orang tua memotivasi, orang tua mengarahkan, mendukung, ya, memberi masukan kepada anak, ya, tapi tidak boleh maksa, ya, tidak boleh maksa, karena tadi, ya, dia punya hak untuk memilih. Bisa jadi dia kalau dipaksa nanti malah tidak merasakan keharmonisan dalam rumah tangganya karena tertekan, terpaksa, ya. Nah, jadi intinya kalau memaksa tidak boleh. Tetapi yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah ya mendoakan, kemudian memberikan masukan-masukan, nasihat, arahan, ya, terutama dibawakan kepada hadis tadi. Sekarang kita zaman fitnah, kalau kita tidak segera menikah, nak, ya, bisa menimbulkan kerusakan, ya. Kemudian disampaikan tentang keutamaan-keutamaan menikah, bahwasanya itu adalah ladang pahala bagi seorang wanita, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan ya Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kemudian kita beranjak pada nampaknya pertanyaan tadi menjadi akhir daripada sesi interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizahullahu ta'ala atas waktu yang telah diberikan, materi dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pekan yang berikutnya setiap hari Rabu jam 5 subuh waktu Indonesia Barat, hanya di Aliman TV, Al-Furqan TV, dan juga Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan. Akhirul kalam, kami selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.